Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iyyakum bi muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin fil nar. Wa qala aydan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Para adik-adik, abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita hari ini sudah masuk kepada Ramadan yang pertama. Mudah-mudahan puasa kita kok nampaknya elok. Dari pagi tadi sampai siang itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Panasnya tidak telah berangkat, dinginnya nak tidur bawaan. Kita kau agak elok lah, tidak panasnya, tidak dinginnya. InsyaAllah pengajian kita itu bisa kita khatamkan daripada kitab Tijanun Darari Al-Jamaah. Ahlus sunnah artinya ikut paham hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jamaah berarti mengikut kepada pemahaman sahabat dan para ulama serta tabi'in. Itulah maksud ahlus sunnah wal jamaah. Dan ahlus sunnah wal jamaah disebut namanya syawarul a'dham, kelompok mayoritas. Di seluruh dunia kita semua ada ahlus sunnah wal jamaah. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berfaham Asy'ari dan Maturidi. Di dalam fiqih Ahlus Sunnah wal Jamaah berfaham kepada faham Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kenapa kita ulas sedikit? Karena kita nak kaji tauhid. Tauhid kita berfaham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kitab yang kita pakai adalah kitab Syarah Tijanun Darari. Jadi syarah dengan matan itu beda. Kalau matan yang di luar itu matan namanya. Itu asal pokoknya. Kemudian yang di dalam itu namanya syarah. Syarah itu penjelas daripada isi di luar. Yang di luar, yang nulis, yang di luar apa isi kita kok, yang di luar itu, yang nulis namanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Yang di dalam, yang nulis namanya Syekh Muhammad Umar An-Nawawi Al-Bantani. Nah, atau biasa terkenal dengan sebutan namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam mazhab Syafi'i, Nawawi itu ada dua. Kalau dikatakan Imam An-Nawawi, itu adalah Imam An-Nawawi pengarang kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, pegangan buku induk kita pegangan mazhab Syafi'i. Kalau dikatakan Syekh Nawawi, berarti itu yang Nawawi Al-Bantani. Kitabnya banyak, termasuk ada namanya Muraqil Ubudiyah. Ada kitab namanya Allahumma shalli ala sayyidina Kasyifatus Sajjad. Ada syarah Qurratul Ain itu. Ada kitab ini Tijanun Darari. Dan alhamdulillah saya semua sanad kitab Syekh Nawawi punya, termasuk sanad kitab itu. InsyaAllah setelah khatam ngaji kitab itu, saya ijazahkan sanadnya mulai dari saya sampai muallim. Baik, kita mulai mengaji. Kita ngajinya yang di dalam, yang syarah. Kalau di Jawa namanya ngaji khataman. Kalau kita ke pasaran, kilatan. Nah, kalau ngaji kilatan itu biasanya macamnya cepat. Cuman kalau saya macam cepat kayak khawatir ada terkejar, ada kopi kan lewat kalau. Nah, kita ngaji santai tapi insyaallah bisa nuntut apa yang dibaca. Nggih. Kayak boleh kita buka sesi tanya jawab sebentar. Bebas nak ditanya apa baik boleh. InsyaAllah setelah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma qala. Kira-kira lah punya kitab galau ya. InsyaAllah lah ada galau kitab Tijan itu.
Kitabnya tipis, tidak terlalu tebal, sekitar 16 halaman. Iko saya ngaji kitab Tinjan Iko pertama dengan guru namanya Saleh Said. Yang kedua saya ngaji dengan guru namanya Kiai Haji Zaini Miftah. Yang ketiga saya ngaji dengan guru almarhum Jamil Nurdin. Guru Jamil Nurdin. Yang keempat saya ngaji kitab Iko dengan almarhum guru Kiai Haji Surajudin Haji Muhammad. Jadi 4 guru saya ngaji kitab Iko dan semuanya bersanad. Insyaallah saya bagi sanadnya setelah khatam kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma qala alhamdulillahi al-munazzah 'an samatil huduth wal alwan wal kayfiyat. واشهد ان لا اله الا الله الغني عن كل ما سواه والمفتقر اليه كل شيء في سائر الاوقات واشهد ان سيدنا محمدا سيد المخلوقات والصلاه والسلام على رسول الله صاحب الحوض والشفاعات وعلى آله المفضلين على سائر الأمم وأصحابه الفائزين بأنواع الخيرات والنعم. أما بعد فهذا شرح على رسالة العلامة الباجور في التوحيد سميته تيجان الدراري في شرح رسالة الباجوري. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah milik Allah. Al-Munazzah, ada yang membacanya Al-Munazzih, boleh. Puji itu Allah itu Al-Munazzih, yang maha terbebas an samatil huduthi wal alwani wal kayfiyat, terbebas dari pengaruh baharu wal alwani warna wal kaifiyati dan kaifiyat. Allah tak berkaifiyat. Maksud berkaifiyat itu apa? Allah tak berbentuk, Allah tak memiliki jasad seperti manusia. Ini faham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalaulah Allah itu berkaifiyat, maka Allah itu sama dengan makhluk. Ada kalau satu agama itu katakan Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Dijadikan satu namanya sifat Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Macam mana kayak gitu? Bapak, cuba urus orang Jambi itu pening kepala aku nengok ada gedegil kalau. Kata anak pergilah bapak lah urus bapak tu mencipta. Sudah ribut macam tu kalau Tuhan bingung. Ya. Maka Allah tak berkaifiat, Allah tak berarah, Allah tak bertempat, Allah tak berwarna, Allah terbebas dari sifat-sifat yang baharu. Baharu sifat kita. Contoh apa contoh yang baharu? Meja. Meja itu baharu. Kenapa disebut baharu? Karena dia ada didahului dengan tiada. Kita kok baharu. Kita didahului dengan tiada, kemudian ada, kemudian kita tiada. Itu baharu. Dan ketik yang namanya manusia itu selama-lamanya. Ya. Siklus kehidupan manusia bagi kita itu dimulai dari sperma. Khalaqal insana min 'alaq. Dari alaq. Siklusnya dari sperma bercampur dengan ovum, kemudian jadi satu, jadilah segumpal darah, jadi segumpal daging, jadi segepok manusia, bayi, kemudian berubah menjadi makhluk kecil, anak kecil, kemudian balita, anak kecil, remaja, dewasa, tua, meninggal, habis. Itu alam. Itu hudud. Itu kita. Dan Allah munazzah an samatil hudud wal alwan wal kayf. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, dan aku bersaksi
sesungguhnya tidak ada ilaha Tuhan itu mawjud illallahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghani yang maha kaya, an kulli ma siwahu dari segala sesuatu selain Allah. Wal muftaqiru ilaihi dan berhajat dan butuh ilaihi kepada Allah, kullu syai'in segala sesuatu fi sa'iril awqati di sepanjang masa. Wa asyhadu anna sayyidana wa asyhadu dan aku bersaksi anna sesungguhnya sayyidana penghulu kita rupanya Muhammadan yaitu Nabi Muhammad sayyidul makhluqati ialah penghulu daripada segala makhluk. Jika dibaca sayyidana Muhammadan yang Arabnya jadi badal, namanya badal syekh min syekh. Sayyidu khabar daripada anna. Khabar hukumnya wajib, khabar anna wajib dibaca rafa, maka dibaca sayyidul makhluqati. Wassalatu wassalamu dan adapun salawat dan salam ala Rasulillahi atas Rasul Allah sahibil hawdi wasyafa'ati pemilik telaga wasyafa'ati dan pemilik syafaat. Wa ala alihi dan atas keluarga Nabi al-mufaddilina yang lebih unggul ala sa'iril umami dari segala umat-umat. Wa ashabihi dan salawat dan salam atas sahabat-sahabatnya Nabi al-faizina yang selamat, yang sukses bi anwa'il khairati yang memiliki bermacam-macam kebaikan wan ni'ami dan ni'mat-ni'mat. Amma ba'du, adapun setelah itu, iko kalau orang bertanya, yang betul iko dibaca amma ba'du atau amma ba'dan? Kalau di dalam kitab Al-Mawsu'atul Nahwi was-Sarfi wal-I'rab, ba'du iko kalau dia tidak bersambung dengan kalimah lain, maka dia namanya dimabni, dibaca ba'du. Tapi kalau setelahnya ada kalimat lain, maka dia mabninya dibaca fathah ba'da. Maka ada kata ba'da syahri Ramadan, ba'dal maghribi. Itu dibaca ba'da. Tapi kalau tidak bersambung dengan kalimat lain dibaca amma ba'du. Nah, kalau ada amma ba'da itu ada dhamir amma ba'dahu, maka dibaca amma ba'dahu. Tapi kalau itu dibaca amma ba'du. Fa hadza syarhun, ini adalah satu syarah, penjelas ala risalatil 'allamatil bajuri, atas satu risalah, satu tulisan al-'allamatil bajuri yang ditulis oleh al-'allamah al-bajuri fit tauhid, di dalam fan ilmu tauhid. Samaituhu, aku namai dia, namai Tijahat Darawi mahkota. Tijahat mahkota, Tijahat Darawi fi syarhi risalatil bajuri. Nama kitabnya Tijahat Darawi fi syarhi risalatil bajuri, di dalam syarah penjelasan kitab al-bajuri. Wa qad sa'altu fa ana ashra'u rajiyan al-intifa'a bihi wa 'uda al-barakati min dhalika asy-syaikh li wa li kulli qari'in wa sami'in wa mutali'in. Wa qad sa'altu, dan aku memohon, kata Syekh An-Nawawi, aku memohon, fa ana ashra'u, maka aku berharap cepat-cepat, rojian keadaannya berharap, al-intifa'a bihi, akan bermanfaatnya bihi dengan ini kitab, wa 'udal barakati, dan cepat-cepat dapat menarik barakah min dzalika syaikh, dari
dari itu syekh, maksudnya itu Syekh Al-Bajuri, li dapat manfaat dan barakah li bagiku, wa likulli qari'in dan bagi setiap orang yang membaca, wasami'in dan orang yang mendengar, wa mutali'in dan orang yang memutola'ah kitab ini. Jadi Pak, kalau kita ngani kitab ko baik, itulah dapat barokah. Kata Syekh Nawawi, yang ngani, yang maco, yang dengar, yang mutola'ah, yang ngaji kitab iko, galo-galo dapat barokah. Yang dah dapat yang siapa? Yang dah ngaji. Itu dah dapat tu. Ngaji duduk walaupun tidur. Misalnya ngaji kita tidur. Cengkok. Dapat barokah. Tidur baik dapat barokah. Apalagi mendengarkan dan memutola'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasmul jalalati. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha pengasih. Sama sebenarnya maknanya, sama-sama pengasih. Cuman ada orang menafsiri, menerjemahkan Ar-Rahman itu kasih, Ar-Rahimi sayang. Maha pengasih, maha penyayang. Macam itu sebenarnya. Itu ada tafsirnya, ada penjelasannya. Fasmul jalalati dalla ala dzatil jami'ati. Maka ada lafzul jalalah. Lafzul jalalah di sini Allah. Itu dalla menunjukkan apa ismul jalalah? Menunjukkan ala dzati atas zat al-jami'ati yang mencakup li sifatil uluhiyyah, yang mencakup akan semua sifat-sifat ketuhanan. Ya. Jadi ismul jalalah itu mencakup li sifatil uluhiyyah, mencakup semua sifat-sifat ketuhanan kulliha, semuanya. Semua sifat ketuhanan mencakup. Jadi kalau kita sebut Allah itu ya Ar-Rahman. Kalau kita katakan Allah itu ya Ar-Rahim. Allah itu ya Dzul Jalali wal Ikram. Makanya ketika salat kita tuh takbirnya, takbiratul ihramnya ucap Allahu Akbar. Dan kita ucap Allahu Akbar. Bukan Ar-Rahmanu Akbar atau Ar-Rahimu Akbar. Tidak. Kenapa? Karena kalau kita ucapkan Allah, berarti kalau kita sebut Allah itu mencakup sifat Ar-Rahman, Allah itu mencakup sifat Ar-Rahim. Maka di dalam salat takbiratul ihram kita Allahu, bukan Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, apalagi yang Al-Karimu. Tidak pakai itu. War-Rahmanu, adapun makna Ar-Rahman, huwa katsirur rahmati li'ibadihi. Ar-Rahman itu adalah katsirur rahmati, banyaknya rahmat, banyaknya kasih sayang, li'ibadihi, kepada semua hambanya, kepada semua hambanya. Bis-sitri fid dunya, dengan mencukupi segala kebutuhannya fid dunya, selama hidup di dunia. Wa minar rahimi, dan daripada makna ar-rahim, ismatuhu minadz-dzunubi wa maghfiratihi. Ar-rahim itu adalah ismatuhu, penjagaannya Allah Subhanahu wa taala, minadz-dzunubi wa maghfiratihi, penjagaan Allah dari segala perbuatan dosa, wa maghfiratihi, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rahman itu sayang Allah untuk semua hamba. Siapa semua hamba Allah itu? Semua ciptaan Allah. Hewan, jin,
Manusia semua dikasihi Allah. Manusianya nak muslim, nak kafir, semua dikasihi Allah. Galau dibagi Allah. Makanya di dunia kok banyak orang kafir yang kaya. Kenapa? Dibagi Tuhan lah. Ambil lah, senang lah kau, pantak lah kau di dunia. Ya. Boleh kita tengok kan? Orang paling kaya di dunia kini namanya yang memiliki namanya Elon Musk, ya, pemilik perusahaan mobil listrik. Ya. Itu orang kafir, orang paling kaya di dunia. Orang paling kaya di dunia yang kedua namanya Bill Gates, pemilik Microsoft, komputer yang kita punya di rumah. Orang kafir. Ada lagi namanya Donald Trump, mantan presiden Amerika, orang paling kaya. Yang paling pandai orang kafir juga. Mana? Yang punya Facebook, yang buat Facebook namanya Mark Zuckerberg. Orang kafir, Yahudi, kita tukang pakai. Orang kafir kalau. Di Jambi yang punya jam tos. Kita tiap hari belajar ke jam tos. Ya, hilang kalau pahala di jam tos tu ngapo? Nengok pahu banyak. Oh. Lepas kalau pahala. Kafir. Memang rahman Allah dibagi oleh Allah. Ambil lah kalau kata Tuhan. Orang muslim juga dikasihi Allah, disayang Allah. Cuman yang muslim itu punya kekelebihan. Mana ada sifat ar-rahim ya Allah. Ar-rahim ya Allah itu ismatuhu minadz-dzunub. Ampunan Allah dari segala perbuatan dosa. Wa maghfiratih, dan ampunan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Apakah kasih sayang Tuhan itu diberikan kepada semua makhluk? Tidak. Tidak dibagi Tuhan galau-galau. Kenapa? Karena kasih sayang Allah, ampunan Allah itu hanya diberikan kepada hambanya yang beriman. Syarat kalau nak dapat ampunan Allah harus ucapkan password. Apa passwordnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu passwordnya. Maka musannif ketika mengawali kitabnya selalu diawali dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Supaya dapat rahmat, dapat rahimnya Allah. Nah, yang kafir tadi tidak dapat rahmat Allah. Dunia pun batas sekolah. Yang murtad tidak dapat rahmat Allah, batas sekolah. Coba kaki browsing di YouTube, cari namanya Mahruz Ali, mantan Muslim. Ada yang nak nyebut ya. Murtad. Matinya ya Allah. Lidah kejulur, muka hitam, macam anjing. Ya. Coba dicari saja kaki yang begini mungkin kita ayo pun. Mahruz Ali. Murtad. Dia tidak dapat rahimnya Allah. Alhamdulillah. Nah, kita sebengah-bengahnya kita, semiskin-miskinnya kita, seberdosa-dosanya kita masih dapat rahimnya Allah. Kita kan kebetulan baik. Sebenarnya kita kok banyak dosa lalu, cuman kebetulan Allah menutupi aib kita. Ya, kebetulan Allah menutupi aib kita karena Allah sayang dengan kita. Ditutupi Allah aib kita. Ya. Inilah Allah cara melindungi hamba-hambanya. Nah, kini kok tinggal kita nak taubat apa tidak? Kalau dibuka Allah, kau kok sembahyang di dunia kau kok sembahyang pemalas, bolong-bolong, subuh paham nak sembahyang, zuhur apa lagi? Dah masuk neraka. Itu kalau Allah dah punya rahim. Cuman berhubung kita kau hamba yang sudah punya password, cuman kita kok galak lupa dengan password tu jadi masalah. Ya. Sama dengan buka HP, kadang terlupa password. Kalau terlupa password macam mana? Di restart. Manusia macam itu juga. Kalau lah lama berkubang dengan dosa, di restart otaknya. Macam mana? Suruh mandi taubat, diruqyah biar jin keluar kalau. Restart. Itu restart ulang namanya.
buang yang tidak betul-betul itu dibuang. Setelah itu insya Allah barulah ampunan Allah akan datang. Dan jangan khawatir, sebengah-bengahnya kita, sebodoh-bodohnya kita, sejahil-jahilnya kita, tetap akan dapat rahimnya Allah. Dengan catatan tetaplah kita di dalam Islam. Cuman kalau lah jahil, jangan jahil banyak. Ya. Dulu mungkin waktu masih muda kita kedekil. Ya, banyak malasnya semayang, tak pernah puasa, tak pernah berjudi, padek, narkoba iyo, misal. Mulangan gini kok sudahlah. Jangan diulang lagi. Dulu mungkin padek maling, minimal maling wajabu wa rumah sebelah. Nampak hijau dikit tu ambil, sudahlah, minta munah. Kalau macam tu apakah nanti diampuni Allah? Pasti diampuni Allah. Ngapa guru kata pasti diampuni Allah? Innallaha kana ghafurur rahima. Allah itu Maha Pengampun, Rahimah, lagi Maha Memberi. Sayangnya Allah tidak gunakan redaksi innallaha kana ghafurur rahman, tidak. Sebab rahim hanya untuk hambanya yang beriman. Jadi kok perbedaan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya orang mentafsiri, banyak ulama mentafsiri dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa Maha Pengasih? Kasih-kasih bila ambil laga-laga. Nak kafir anak muslim ambil. Tapi Ar-Rahim hanya untuk kita umat muslim. Nah, di mana dalil itu? Di kitab Quran ada dalil halaman 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah milik Allah. Rabbil Alamin, rupanya Allah itu Rabb, penguasa al-alamin, seluruh alam. Ay malik samawati wal ardi wa ma'budin man fihi. Yang dimaksud alamin itu adalah ay malik samawat, raja, penguasa as-samawat, langit, wal ardi, dan bumi, wa ma'budi man fihima, dan orang, wa ma'budi fihima, dan yang disembah daripada keduanya. Ma'bud yang maha disembah, min daripada wa ma'budi man, dan yang disembah oleh orang yang berada di langit dan di bumi. Alam itu apa alam? Alam itu ulama mentafsiri alam adalah ma siwallah. Alam, bukan alim. Kalau alim artinya alim, orang yang tahu. Tapi kalau alam itu artinya ma siwallah, selain Allah. Selain Allah itu namanya alam. Yang di langit, yang di bumi itu namanya alam. Manusia alam, jin alam, apa lagi? Malaikat alam, hewan alam, itu alam. Apa itu alam? Ma siwallah, selain Allah. Yang alam disebutlah namanya makhluk. Allah disebut namanya Khaliq. Jadi Allah itu Khaliq, alam itu namanya makhluk. Nah, proses penciptaan namanya khalaqa atau khilqah. Kita ke makhluk itu alam. Allah itu Khaliq. Iko alam. Kalau alam selain Allah namanya alam. Alam itu makhluk yang diciptakan. Yang menciptakan Allah. Allah itu Khaliqun, Sang Maha Pencipta. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Adapun salawat dan salam ala Rasulillah ialah atas Rasulullah. Atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullahi huna huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
Wa Rasulullahi, dan adapun yang dimaksud dengan Rasulullah guna di sini maksudnya siapa? Huwa, yaitu sayyiduna, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sara ilman bil ghalabati ala tilka dzati syarifati. Sara, menjadi ilman, diketahui, bil ghalabati, dengan sifat yang mendominasi, bil ghalabati, dengan sifat yang mendominasi, ala tilka dzati syarifati, atas itu zat yang mulia. Nabi Muhammad itu zat yang mulia. Nabi Muhammad itu nur, dibuat dari nurullah. Nah, nur Nabi Muhammad itu di setiap manusia ada nur Nabi Muhammad. Kata guru Ijai ku guru sekumpul, ya. Kata beliau, nur Nabi Muhammad itu di setiap manusia ada nurnya. Di mana nur Muhammad di setiap manusia? Di kening. Maka ketika kita sholat itu jangan macam iko biaya. Ya, apalagi macam iko. Ya. Jengko benar lah. Tapi macam mana? Naikkan kopiah. Ya. Kopiah itu dinaikkan. Kenapa? Karena di situ ada nurnya Nabi Muhammad. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i semayang pun jabah dibuka, kening dibuka. Sebab apa? Ada nur Nabi Muhammad di kening kita. Yang ketika kita sujud, maka ketika sujud, maka disebut Nabi paling dekatnya hamba dengan Tuhannya itu adalah ketika dia sedang sujud. Kenapa? Kan ada nur Nabi Muhammad. Yang betina macam mana? Sama. Maka yang perempuan pakai telkungnya jangan padatnya macam niko. Ya, kalau pakai cadar tak salah. Tapi kalau ketika sholat jangan macam itu. Ya, macam mana? Nampakkan dikit kening. Nampakkan keningnya dikit, tapi tidak sampai nampak rambut. Kalau perempuan sholat nampak rambut, walaupun cuma satu helai, nyonga ke atas ekor, misalnya kan, ulpo pakai sampurnya Joyce, tegak ke atas. Ya. Itu macam mana? Batal sholatnya. Lalu bagaimana untuk perempuan? Coba nanti buka di channel YouTube saya itu ada tuh, bukan promosi, bukan. Ada kajiannya di situ ya tentang bagaimana mukena yang pas, yang betul dan segala macam. Ya. Kalau yang baru itu tentang bilang. Jadi untuk perempuan usahakan telekung atau mukenanya itu adalah mukena yang tebal, jangan yang tipis. Yang kedua, kalau dia mukenanya tipis, usahakan pakai apa namanya itu ciput. Ciput betul ya? Ya, bukan siput, bukan ciput. Tujuannya untuk apa? Maaf, perempuan nikoha, ada perempuan itu yang punya bulu-bulu halus di siko. Ya, ada yang perempuan itu tidak punya bulu-bulu halus. Ya, artinya dia agak sampai ke belakang. Kalau jantan itu kadang sula. Kalau sulah tak masuk hitungan. Jangan pula kaki sembahyang macam pula. Cukuplah batas tu, cukup yang normal ya. Jadi ada bulu-bulu halus di sini yang perempuan itu yang banyak kadang betina tu solatnya tidak sah. Kalau kita ngaji tauhid tapi kepekeh dikit sebab ada kau tadi. Maaf, penting itu. Ya. Jadi macam mana? Usahakan kalau solat, sebelum solat kita berkaca dulu. Tengok. Ada rambut aku nampak dikit. Macam mana tu? Siput, pakai siput tu. Macam ni kau. Ya, pakai ciput. Kalaupun tidak pakai ciput, usahakan pakai mukenanya atau telkungnya yang tebal. Jangan sampai nyonga sekor ke atas. Lucu bentuk dia gitu. Kalau nyonga sekor tu, ya, pakai telkung tebal. Nah, kemudian mana batasan wajah? Batasan wajah pada perempuan ketika solat kok. Siko. Ya. Nampak ya? Bukan ada yang pakai mukena itu, maaf. Kalau saya contohkan iko mukena misalnya. Cuma lo benar kok. Iko misal mukena itu sebenarnya di sini batasnya. Bukan di situ.
Kalau ke siko sudah masuk bagian leher, maka batallah sholatnya. Wahai guru, selama aku batal manjang. Nah, yang ini sudahlah, yang sudahlah. Ini buka ya bang. Jadi cengkok, pakai mukenanya macam ini. Ya, usahakan. Kan mukena itu maaf, biasanya mukena itu ada dikit, ada berlebihan dikit, yang tipis-tipis itu sebenarnya untuk menutup macam itu. Kalau dibuat macam itu, apalagi kalau mukena kono, cengkok. Apa lo situ? Oh, itu dah sahnya semayang ya. Kalau mau kena tulah kono-kono dikit, apa kayak jago pentul kebat macam kau. Nah, ya. Yang paling aman perempuan itu kalau mau sah salatnya, tetaplah pakai baju gamis di bagian dalam, pakai apa lagi namanya itu mukena, atau tetap pakai apa namanya khimar jilbabnya. Kemudian baru pakai tubuh, insyaallah sah. Nah, kalau nak praktek salatnya betulnya, itu penting sekali. Jangan sampai salatnya tidak sah. Ikut Nur Muhammad. Ada Nur Muhammad di kening itu. Bahkan dikatakan fa innahu sara ilman bil ghalabati 'ala al-kadzdzat asy-syarifah. Dan yang maha mulia. Wa ba'du ay ba'da al-basmalati wal hamdalati was salati 'ala Rasulillah. Wa ba'du, dan setelah itu ay ba'dal basmalati, ay maksudnya setelah basmalah, wal hamdalati, dan setelah hamdalah, was salati ala Rasulillah, dan setelah membaca salawat kepada Rasulullah. Ayo sekok. Setiap kali kita saya diajarkan guru saya, nama guru saya kan namanya Kiai Haji Abdullah Hanim Maksum, pimpinan pondok pesantren Fathul Ulum di Kediri waktu saya ngaji dulu. Setiap kali kita beli kitab baru, jangan lupa di depan atau di dalam, saya buat sih kalau saya jangan lupa dibuat bisa ditulis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad di awal. Tujuannya apa? Sebab salah satu keberkahan ilmu itu ketika kita bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis di situ Allahumma salli ala sayyidina atau di situ, kalau saya di situ betul. Itu jadi pas kita buka kitab, barokah pertama pas buka kitab langsung ternampak selawat, pasti langsung terbaca Allahumma shalli ala sayyidina 10 pahala. Yang kedua, ketika kitab itu kita tulis salawat dan namanya masih ada di situ, maka kitab itu insyaallah akan barokah karena barokahnya salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, li ziyadatil barakati wal ilm, untuk menambah barokah ilmu. Jadi ditulis salawat. Saya lupa tadi menyampaikan. Boleh lagi ditulis di awal. Bismillah, salawat. Itu ijazah dari namanya Kiai Haji Hanim Maksum. Bukan. Ya, Kiai Haji ya, ini maksud. Salawat. Dan di kitab musannif pasti diawali dengan bismillah. Termasuk Pak Dek, kalau mahasiswa setiap buku tulislah bismillah dan salawat. Kata Nabi, "Ma budi'a bi bismillahirrahmanirrahim illa waqad tamma." Tidak ada segala perbuatan, tidak ada segala pekerjaan kalau dia tidak diawali dengan bismillah kecuali dia mendapatkan kesempurnaan. Jadi di kitab kita, di buku kita, di handphone kita tulis segala macam, kalau bisa jangan lepas daripada ditulis salawat dan bismillah supaya mendapatkan kesempurnaan dan keberkahan. Apapun pekerjaan, bismillah. Bismillah, bismillah, makan bismillah, tidur bismillah. Kecuali sekok jangan pakai bismillah. Nak buang hajat jangan bismillah. Kau kadang buang hajat keras, bismillah jangan. Makruh kalau macam itu. Kalau itu makruh. Satu tempat itu tolongnya jangan baca bismillah, makruh. Di lain semua tempat yang baik-baik silakan. Wa ba'du, dan setelah ay ba'dal basmalati wal hamdalati was salati ala Rasulillah, setelah membaca basmalah, hamdalah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu faqiru rahmati rabbih al-khabir ay al-alim bi bawatin al-umur al-basir alladhi yubsiru ma tahta ath-thara wa mudrik al-mubsirat hala wujudiha. Yaqulu Ibrahim ibn Muhammad al-Bajuri nisbatan ila Bajuri baldatan min bilad Misr.
Maka setelah membaca hamdalah, salawat, basmalah, hamdalah dan salawat, fayaqulu, maka berkata faqir, orang yang fakir daripada rahmat Tuhannya. Ini bahasa-bahasa ulama mengen macam itu, Pak. Jadi ulama mengen itu kalau nulis kitab pasti diawali kadang al-faqir, al-haqir. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa lemahnya kita, betapa hinonya kita. Itu gelar yang sulit didapat. Orang yang merendahkan diri ini payah. Ya. Al-faqir, kata musannif, saya kok orang yang fakir, yang miskin. Al-haqir, orang yang hina, dah punya apa? Ila rahmat rabbih, orang yang hina, orang yang fakir dari rahmat Allah. Maksudnya apa? Saking alimnya, saking pintarnya mereka itu menggunakan bahasa majaz, bahasa kinayah, bahwasanya mereka itu lemah, butuh harapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang begini. Kalau orang kini tidak bertulis doktor, profesornya ngamuk. Ya. Wah, aku kalau kuliah 4 tahun ditambah S2 2 tahun, S3 10 tahun tidak bertulis, orang hajar lah kamu kok. Ada yang macam tu. Ulama mengendak do yang macam tu. Kalaupun tidak ditulis gelar, janganlah pula marah. Ya, sebab gelar tu cuma di dunia. Sebenarnya tidak usah kuliah, kita kalau dapat galau gelar apa? ALM. Al-Maghum, ya. Di awalnya IRR, Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Gelar-gelar dapat gelar. Jadi kalau kita nak dapat gelar, memang kuliah itu gelar di dunia, silakan saja. Tapi kalau di dalam agama, tidak pakai gelar itu pun tidak apa-apa. Ulama dulu merendahnya, al-faqir, al-haqir, itu bahasa merendah diri, menunjukkan betapa lemahnya mereka. Padahal alimnya luar biasa. Fayaqulu faqir rahmat rabbih, maka berkata fakir, orang yang fakir, yang tak punya apa-apa, rahmat rabbih, yang mengharap rahmat Tuhannya. Tuhannya itu siapa? Al-Khabir. Apa tafsir Al-Khabir? Ay Al-Alim. Al-Khabir itu tafsirannya ay Al-Alim, yang maha mengetahui bi bawatinil umuri, dengan yang batin-batinnya umur. Maksudnya dengan segala rahasia-rahasia setiap masalah. Allah tu maha mengetahui. Al-Basir. Apa Al-Basir itu? Ay alladhi, yang maha yubsiru, melihat ma tahta as-sara, segala sesuatu yang berada di tempat yang paling tersembunyi. Wa mudrikul mubsirati, dan mendapati segala perkara yang dapat dilihat. Hala wujudiha, ketika adanya Allah Subhanahu, ketika adanya mubsirah. Jadi Allah itu yang maha melihat, al-khabir, al-basir. Ada satu amalan, kalau kita santri ko, ijazah itu saya dapat dari sekretaris di Yaman, itu namanya madrasah Al-Ahqaf ke tempat kuliah. Waktu itu Katib Al-Ahqaf dari Yaman datang ke tempat saya mondok dulu di situ Bondo, memberikan kuliah. Beliau memberikan kuliah satu ijazah. Kalau kita susah dapatkan ilmu, agak gelap hati, kata beliau, itu salah satu caranya adalah membaca Al-Khabir dengan Al-Basir. Al-Khabir, Al-Basir berapa kali? 71 kali. Biasanya susah, apa namanya itu? Susah nak dapat ilmu, susah nak dapat pelajaran, kemudian hatinya sering was-was. Kata beliau, coba baca ini Al-Khabir, Al-Basir 71 kali. Itu ijazah dari beliau ketika saya ngaji dulu di tahun 2009 yang lalu, 11 tahun yang lalu. Dulu cita-cita saya salah satunya ingin ke Yaman. Cuman Allah berkata lain, 2014 tidak salah, Yaman itu perang. Jadi tidak boleh berangkat dengan ayah saya. Kenapa? Lagi sampai Yaman, habis kena bom, tidak balik lagi ke Jambi gitu ya. Sudah, tak jadi. Cuman ngaji dengan guru-guru, tabarukan dengan guru-guru di Yaman tetap. Salah satunya Al-Habib Umar, Al-Habib Salim,
Saya alhamdulillah sempat ngaji dengan mereka dan sempat alhamdulillah dapat beberapa ijazah dari mereka. Kalau mau lagi lagi insyaallah. Salah satunya apa tadi? Al-Khabir Al-Basir. Berapa kali? 71 kali kulla yaum, setiap hari. Al-Khabir Al-Khabir Al-Basir Al-Khabir Al-Basir Al-Khabir Al-Basir Al-Khabir Al-Basir Al-Khabir Al-Basir. Yang kedua Al-Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, sama 71 kali. Silakan diamalkan, mudah-mudahan kita bisa menerima ilmu dan iman. Fayaqulu faqir Ibrahim bin Muhammad bin al-Bajuri. Namanya Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri. Nama aslinya Ibrahim, nama ayahnya Muhammad. Al-Bajuri, Bajuri apa? Nisbatan ila Bajuri. Dinisbahkan, disandarkan ila Bajuri, kepada nama daerah namanya Bajuri. Baldatan min biladi Misr. Ini satu negeri, satu daerah dari daerah-daerah yang ada di Mesir. Jadi kalau ulama-ulama dulu tu pakai nisbah galau. Syekh Abdul Qadir Al-Jambi, berarti orang Jambi. Ada Syekh Khatib Al-Minkabawi, orang Minangkabau. Syekh Yusuf Al-Makassari, orang Makassar. Ya. Syekh Muhammad At-Tanjung Pasiri, ada apa? Ya, itu namanya nisbah pada daerah. Kalau orang dulu nisbah itu tidak apa-apa, menunjukkan satu daerah. Ada lagi Asy-Syafi'i, pakai ya, berarti mazhabnya Asy-Syafi'i. Dzut taqsiri, yang memiliki banyak kekurangan. Dzut taqsir, itu bentuk-bentuk yang saya bilang tadi, bentuk-bentuk merendahkan dirinya seorang hamba. Dzut taqsiri, yang memiliki banyak kekurangan. Siapa beliau itu? Wa huwa Syekhul Ulama'i fil Azhari. Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri ini adalah syekh ulama, grand apa kalau bisa profesor doktornya fil Azhari, di Al-Azhar Kairo. Saqallahu qabrahu birrahmati wa ridwani. Saqallahu, mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan qabrahu, akan kuburannya, birrahmati, dengan rahmat, wa ridwani, dan ridwannya Allah. Apa kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri? Talaba minni ba'dul ikhwani aslahallahu li wa lahum al-hala wa sya'na an aktuba lahu risalatan ay kitabatan saghiran latifatan ay dharifatan. Talaba, telah meminta ni kepadaku, ba'dul ikhwani, siapa sebahagian daripada sahabat-sahabatku, sebahagian daripada kawan-kawanku. Aslahallah, mudah-mudahan membaguskan Allah, li, bagiku, walahum, dan bagi mereka. Amin. Membaguskan al-hala, akan keadaan, wasya'na. Hal dan sya'an sama maknanya, keadaan. Cuman kalau hal itu keadaan kita, wasya'an itu keadaan kita ketika kita sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah membaguskan bagiku dan bagi mereka al-hala wa sya'na, keadaan kami. Meminta kepadaku an aktuba, supaya aku menulis, lahu, bagi mereka, risalatan, ai kitabatan, menulis risalah, ai maksudnya menulis kitabatan, kitaban, satu kitab, saghiran, yang kecil, latifatan, ay dharifatan, lagi ringkas. Sahabat-sahabatnya minta menulis satu kitab yang ringkas, yang bagus, yang pas. Fadhamirul awwal raji'un lil mudhaf ilaihi. Fadhamirul awwal, maka adapun dhamir yang pertama, itu dhamir pada kata-kata aktubalahu tadi itu, raji'un lil mudhaf ilaihi, kembali kepada mudhaf ilaih. Ya, kalimat sebelumnya. Ba'd ikhwan. Watsani lil mudhaf, yang kedua, dhamir yang kedua balik kepada mudhaf, ai ikhwan. Wa jama'a al-musannifu
ad-dhamira al-awwala li ta'mimid du'a'i. Wa jama'a dan menghimpun al-musannifu siapa musannif ad-dhamira al-awwala akan dhamir yang pertama li wa lahum, menghimpun li ta'mimid du'a'i untuk mengumumkan doa. Wa aidan dan hal pula ad-dhamira apa akan dhamir itu raji'un lil mudhafi, balik kepada mudhaf. Jadi maksudnya kata-kata aslahallahu li wa lahum itu mudah-mudahan Allah memberikan kepadaku dan kepada mereka. Artinya musannif mendoakan, kalau dibalik macam ni sebenarnya aslahallahu lana, cuman ikut pakai dua kata li wa lahum, lebih taukid ya. Boleh tak kita berdoa macam tu? Boleh. Aslahallahu lana al-hala wa sya'na, mudah-mudahan Allah membaguskan keadaan kita di dunia, Allah membaguskan keadaan kita kelak di akhirat. Amin. Boleh ya, kita berdoa macam itu boleh. Raji'un lil mudhaf illa idza kana lafdhu kullin aw ba'dhin, kecuali kalau ada lafaz itu lafaz kull atau ba'dhu. Fayurja'u lil mudhafi ilaih, maka dikembalikan kepada mudhaf ilaih. Kama huna sebagaimana di sini. Wa afrada thaniyan li takhsisit talabi, dan menyendirikan siapa musannif akan mudhaf yang kedua li takhsisit talabi, untuk mengkhususkan li takhsisit talibi, untuk mengkhususkan bagi orang yang meminta. Jika doa, penjelasan doa tadi aslahallahu li wa lahum. فيقول فقير رحمة ربه الخبير البصير ذو التقصير طلب مني بعض الإخوان أصلح الله لي ولهم الحال والشأن أن أكتب له رسالة لطيفة تشتمل, meminta kepadaku sebagian saudaraku kawanku menulis satu kitab yang ringkas yang bagus, tashtamilu yang mencakup, ay ar-risalatu mencakup, apa risalah isi kitab itu mencakup ala sifatil maula, atas sifat-sifat maula Allah, as-sabiti yang tetap lahu bagi Allah, was-salibatu anhu ma yaliqu bihi, dan layak bagi Allah Ta'ala ma segala sifat-sifat yang layak bagi Allah Ta'ala, wa adladiha, dan kitab yang mencakup atas lawan-lawannya sifat Allah, ay munafiha, maksudnya segala sifat yang menafikan daripada segala sifat Allah, wa ma yajuzu, dan segala sifat yang jaiz fi haqqihi, pada haknya Allah Ta'ala, fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, wa ala ma yajibu, dan atas segala sifat yajibu yang wajib, apa sifat fi haqqir rusuli, pada haknya segala rasul, wa ma yastahilu, dan segala sifat yang mustahil fi haqqihim, pada haknya rasul, wa ma yajuzu, dan segala sifat yang mustahil yang jaiz baginya rasul. Jadi saudara temannya Syekh Ibrahim Al-Bajuri itu meminta beliau menyusun satu kitab. Kitab itu menghimpun penjelasan tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat yang jaiz bagi Rasul. Nah, itu adalah isi daripada kitab-kitab yang menjelaskan daripada apa yang dikehendaki oleh teman-temannya. Fal wajibu huwa alladhi la yumkinu 'adamuhu, wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada yang nak ditanyakan, kami persilakan. Baik mungkin dari segi bacaan atau dari segi murad maksud dari kitab atau yang lain. Silakan kalau ada yang nak ditanyakan. Ada? Ya, boleh bebas. Ada Ibu sekalian? Pas? Nah, kalau pas, alhamdulillah. Karena memang itu masih permulaan kita ngaji. InsyaAllah kita lanjutkan besok.
Ika insyaallah khatam ika sekalian. Karena kitabnya 16 halaman. Ya, insyaallah khatam, yang penting istiqomah ngaji. Ya, istiqomah ngaji. Memang yang sulit itu istiqomah. Maka kata ulama, al-istiqamatu ainul karamah. Ciri-ciri orang nak dapatkan karamah itu adalah istiqomah. Cuma itu tadi memang istiqomah itu susah. Bukan istiqomah nama orang. Ya. Istiqomah itu susah. Ada tak amalan dulu supaya kita istiqomah? Ada ketika saya ngaji dulu, namanya Kiai Haji Ahmad Dailami Banyuwangi. Beliau pernah mengasih satu doa untuk istiqomah. Itu syair, ya syair, tapi untuk biar kita istiqomah. Bunyi syairnya macam mana? Ya Rabbi hayyi lana min amrina arshada waj'al ma'unataka husna madada wa la takilna ila tadbir anfusina sampai habis. Wal إصلاح ما فسد أنت العليم وقد وجهت يا بني إلى رجائك وجها سائلا ويدا وللرجاء أنت تعلم فاجعل سوالي دواء سدني أبدا. Itu syairnya Pak. Ada sudah saya tulis, saya jazakan. Kalau Bapak Ibu pernah ada beli buku yang saya tulis, yang buku Majmu'ah Nafi'ah fil A'malil Yaumiyah, itu dalam itu ada. Itu salah satu doa untuk supaya bisa istiqomah. Biasanya dibaca sebelum majlis macam ini. Sebelum majlis jemaah macam ini dibaca. InsyaAllah minggu depan, besok kita baca. Kalau tak punya bukunya, itu buku itu insyaAllah ada dari situ. Buku Majmu'ah Nafi'ah itu. Kalau tak ada, besok saya cuba share saja. Saya cuba share ke siapa yang ada bertanya di situ saya. Bisa saya share.